95,7 FM Radio Program Kreatif. Halo, selamat siang. Bareng saya Ferry Prasetya. Saya hari ini ada yang spesial karena saya punya pantun. Tuku jamu, Embo Sendal. Hari ini ada tamu spesial dari Radio Prasetya Blitar. Saya coba ucapkan selamat siang. Assalamualaikum Pak Kadis Digital Info Tiksan Blitar, Bapak Herman Widodo Esa. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga akan ganti balas pantun. Boleh. Berliterasi di Pak Suroto. Cakep. Terima kasih untuk Radio Bika Mojokerto. Balas pantun itu ya. Gak hanya Pak Kadis, tapi juga ada Mbak Risa dan Mbak Risma. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi masih di Mekah ini ya. Kenapa kok gitu Mas Suri? Pakai hijab berdua. Oh gitu ya. Pasir. Ya, beliau ini adalah tamu spesial saya pada siang hari ini, di mana ini adalah salah satu hal yang sangat istimewa karena beberapa waktu yang lalu WKFM Mojokerto dan tim ke Blitar hari ini dari Blitar ke Mojokerto. Saya pengen tahu dulu ke Pak Kadis nih, Pak, bagaimana sih Pak untuk pesan-pesannya atau kesannya ketika datang ke Mojokerto Pak? Pertama kali Pak? Wah, saya masuk ke Kabupaten Mojokerto baru pertama kali. Biasanya saya tadi lewat tol kalau di Surabaya. Nah, tadi saya juga begitu masuk mulai kota, terus ada lihat bangunan yang warnanya coklat-coklat itu, yang terakota itu ya, coklat terakota. Saya jadi teringat masa lalu. Jadi teringat masa lalu, wah ini kok bangunannya seperti zaman saya kecil dulu ya. Kebetulan di rumah kakek itu batu batanya belum sempat dicat. Belum sempat di plester gitu. Masih nampak batu batanya. Saya jadi seperti dejavu gitu ya. Teringat seperti seseorang di masa lalu saya waktu kecil. Aduh kok kayak masa-masa seperti itu masa lalu. Dan saya akhirnya nggak terasa seperti saya ini naik kuda apa naik mobil ya. Karena bangunannya betul-betul luar biasa. Menggugah semangat saya. Seperti tadi saya lihat ada bentuk tombak, wah ini luar biasa menggugah semangat perjuangan saya untuk bisa mewujudkan radio yang sebagus Bika yang ada di Kabupaten Blitar nanti. Wah, terima kasih Pak Herman. Saya boleh tahu Pak Herman asli Blitar? Asli Blitar ya? Kelahiran Blitar. Kalau zaman dulu naik kuda, Pak Herman sekarang alhamdulillah naik kuda besi ya. Oke, saya bergeser dulu ke Mbak Risma. Bagaimana kesan atau pesannya ketika datang ke Mojokerto? Panas kah atau suasana? Sudah makan udah belum ya? Oh belum. Makanya kesini saya dan mereka juga menagih janji. Siap di sini ya. Disiapkan sama teman-teman onde-ondenya supaya teman-teman Blitar merasakan bagaimana nikmatnya onde-onde. Kita akan mencicipi onde-onde langsung di kotanya gitu ya. Gimana pesannya? Ya, kalau tadi lewat ketika kita masuk ke Mojokerto itu, wah itu kayaknya memang benar-benar tergambarkan saya tuh kayak ada di zaman-zaman Majapahit gitu ya. Apakah saya ini mantili? Tapi memang keren banget karena kita melihat ketika kita masuk itu sudah ada gambaran candi-candi dan lain sebagainya begitu. Terus ketika tadi di alun-alun itu ada semacam tombak. Nah itu pas banget dengan momen kita di hari kemerdekaan ini. Itu semangat untuk perjuangan gitu ya. Seperti kita berjuang. Karena filosofinya untuk yang Anda lihat tadi itu memang filosofi pemimpin yang berani gitu ya. Pemimpin yang berani berjuang begitu. Nah ini kebetulan bulannya juga pas kemerdekaan. Betul. Pas banget ya. Kalau sama gimana ceritanya? Mojokerto Mas Ferry ya. Jadi ingat masa lalu ini Mas Ferry. Soalnya Mojokerto ini saya sering dulu 10 tahun yang lalu waktu masih awal-awal jadi penyiar dulu kan. Itu sering untuk kita ada kegiatan di Trawulan Mas. Jadi sangat familiar. Cuman kesininya kan karena mohon maaf nih selalu lewat tol kan jadi jarang. Nah tadi kesini lagi ternyata belum banyak yang berubah, tetap luar biasa kayak dulu. Jadi ketika ada event-event kita ada
semacam pertunjukan seperti itu, kita pasti akan rutin datang ke Trawulan, dan ternyata antusias masyarakat di sana juga luar biasa ya kalau kita lihat ya. Jadi semakin ramai, bahkan tadi juga sempat ada informasi sekarang tuh ada semacam pertunjukan setiap ada event-event tertentu itu pasti digunakan untuk pertunjukan masyarakat gitu ya. Seperti itu ya Mas Surya ternyata di sini ya. Dan memang ada tanggal tertentu Mbak Lima ketika ada pertunjukan atau event seni budaya yang dilangsungkan di tempat cagar budaya di Trawulan. Dan kita perlu sampaikan juga bahwa di Mojokerto itu ada khas makan namanya sambal wader. Sambal wader. Iya. Dan itu masuk mungkin di Majapahit tahun lalu. Sampai biji-biji makanya jangan lupa lagi nanti kita bisa makan bersama sambal wader ini masuk muri dan ini memang kemarin tuh ada 1.000 ya di Majapahit ya. Ini kita sambal wader makan wader bersama gitu ya. Ada 1.000 cobek yang disiapkan makan bersama dengan masyarakat. Oke, yang luar biasa tuh dari Mojokerto tuh kan pasti ada sambung, ada benang merahnya sampai ke Blitar kalau terkait dengan zaman kerajaan dulu ya. Makanya tipe-tipe candinya, tipe-tipe tempat-tempat yang bagus untuk wisata sejarah itu hampir mirip-mirip gitu loh Mas Heri ya. Makanya saya nggak berani bergula terlalu panjang kan saudara. Betul. Masuk seleranya juga saudara kita. Kalau di sini tadi water, kalau kita ada namanya wisata kuliner ucang. Betul. Sudah tahu ucang kan? Sama water bersaudara. Jadi itu ucang itu kecil ya, atau kecil ya? Oh kecil. Segini ya. Kalau ucang agak segini. Kecil ya. Dan ini Mbak Rizka sama Mbak Rizka kurang puas kalau. Pak Gadis ini biasanya dari peternak atau dari mana nih untuk bisa mendapatkan usi uceng ini? Kalau ucang di Blitar itu malah justru lebih mereka ambil dari nyeser di kali-kali gitu ya, di sungai. Oh, di sungai. Nyeser begitu. Jadi yang kecil-kecil itu yang disambel juga ya? Sambal tomat. Iya, sama di sini juga sambal tomat. Jadi ya. ada level-levelnya kalau di sini Pak Gadis, Mbak Risma, Mbak Risa. Itu memang ada kategorinya. Ada yang mau pedas, ada yang biasa, standar, atau ada yang nggak pedas sama sekali. Ini loh Pak Gadis, makanya penyiarnya Wika sama Persada itu hampir sama. Porsinya kan kalau makan itu pasti nggak cuma satu piring, pasti lebih makannya gede-gede. Sama-sama makan gitu ya. Sama semua ini. Oke, kita memang sangat luar biasa pada hari ini dikumpulkan untuk bisa sama-sama sharing. Betul, Saya pengen tahu sharing. di Blitar itu kan ada uceng ya. Kalau dari makanan khasnya, selain itu jajanannya apa nih Pak Gadis? Nah, kalau jajanan yang di sana itu utamanya yang saya suka itu ada namanya gatot, tiwul, sawut, itu yang makanan-makanan tradisional itu yang saya juga suka, tapi yang di sana itu yang khas ya. Khas dan sekarang itu lebih mendunia. Itu di sana itu ada coklat. Kalau di sana ya itu lebih sekarang lebih dikenal dengan edukasi untuk wisata kampung coklat. Ya, tapi kalau untuk personal pribadi saya lebih menyukai makanan-makanan yang tradisional. Walaupun saya juga beberapa kali juga minum coklat, karena coklat itu juga bisa untuk mengantar tidur kita lebih nyenyak. Ya. Luar biasa ya. Ini kalau sisi marketing gimana Pak Gadis? Luar biasa. Iya, public speakingnya bagus marketingnya. Sama ditambahin Mas Ferry. Biasa sama. Iya, kalau di Blitar itu juga yang keren, yang suka durian. Orang Mojokerto yang suka durian, silahkan datang setiap tahun itu ada festival durian juga loh di Blitar. Ya Pak Gadis ya. Asal jangan sering pecah durian. Boy. Nanti ya. Ini ternyata kita ada kesamaan Pak Gadis, Mbak Risma. Apa nih? Di Mojokerto juga setiap tahun ada event durian di Trawas. Kita punya durian Trawas yang musiman. Itu nanti waktu musim durian itu nanti kita kumpulin, kita bikin gunungan, nanti kita serbu sama-sama. Sama berarti ya. Tadi sama kolaborasi nih Pak Gadis ya. Iya. Saudara. Jangan-jangan gitu. Tapi ngomong soal gaji beda ini. Saya pengen tahu nih. Dari Mbak Risma. Mbak Risma dulu. Mbak Risma sudah berapa tahun menjadi penyiar? Saya sejak tahun 2008 di Persada. Langsung di Persada? Iya, langsung di Persada. Tapi sebelumnya pernah di radio-radio komunitas gitu ya, di lain-lain radio itu. Oke, sebenarnya menurut Mbak Risma
sudah oke atau ya kayaknya perlu ditambah? Berapa? 8 jam sama seperti di sini? 4 jam. 4 jam. 4 jam. Oke, 4 jam ya. 4 jam. Tapi terkenal banget tuh Persada itu. Iya. Ada streamingnya. Ya, kalau dengan lagi siaran gitu ya. Saya mau komen sungkan ya. Ya mungkin kalau misalkan nanti Wika Muda pengen coba-coba lihat di Persada kan kita bisa nggak hanya didengerin aja nih Mas Ferry, kita juga ada streamingnya juga di disebutin dong. Ya di persadablitar.id. Jadi kita di situ penyiarnya kalau biasa kita siaran cuman didengar suaranya aja, kalau lewat streaming ya ada penyiarnya juga kayak di TV-TV kayak gitu. Luar biasa. Ya termasuk juga waktu liputan ya. Kalau di liputan ya biasanya kita ada yang live juga, ada yang nggak live tapi berupa video. Nanti kalau yang tapping kayak gitu biasanya kita share-nya di YouTube nih Mas Ferry, di LPPL Radio Persada FM Blitar. Yes. Di situ ada event-event kita yang seperti lomba-lomba seperti itu yang kemarin kita laksanakan. Kita ada, ya kita ada lomba podcast juga loh kemarin. Ya pesertanya tuh teman-teman SMA ya. Luar biasa banget anak SMK. Sekarang mereka tuh dari segi public speaking-nya tuh sudah bagus, temanya udah masuk banget. Habis itu mereka juga untuk editing kita tuh kalah. Kalau mau ini ya, kalau mereka alatnya lebih canggih dari kita nih, kita bisa udah lewat. Oh gitu ya. Tapi berhubung mereka ya sekarang ini masih belajar untuk public speaking ya, kita nebeng-nebeng aja ngeditnya kayak gitu. Jadi sekarang kalau bisa boleh dilihat ya untuk Wika Muda ya, bisa dilihat kita share kok di YouTube ya. Itu ada semuanya. Jadi mulai dari yang awal-awal itu lombanya nggak hanya podcast sebenarnya, tapi sekarang yang terakhir kemarin kita kasih podcast biar mewadahi teman-teman nih ya, biar ketika ngobrol itu nggak ngobrol ngalor ngidul gitu loh Mas Ferry. Jadi ada tema-tema tertentu yang bisa menggugah kreativitas teman-teman muda. Nanti mungkin bisa sharing juga untuk teman-teman di sini untuk ngadain lomba podcast yang sama. Boleh kita adu. Boleh kita adu. Tapi saya pengen tahu dari tahun berapa tadi Mbak? 2008. Apa yang buat Mbak Risma bertahan? Karena saya sudah jatuh cinta. Ini Pak Kadis, jawabnya siapa nih Pak Kadis sudah jatuh cinta? Kalau kita sudah cinta, kita tuh nggak perlu alasan gitu ya. Untuk apa kita bertahan gitu ya. Dan cinta itu penuh pengorbanan. Walaupun gajinya mungkin nggak terlalu banyak, tapi kan punya rasa berkorban, mungkin ya untuk kepentingan publik. Buktinya makmur Pak seperti saya. Ini adalah cerminan nih. Kalau Mbak Rima, berapa tahun? Kalau saya di radio sudah 15 tahun. Dan di Persadanya itu tahun 2017. Jadi 6 tahun 7 tahun. Cuman kalau kita ngomongin masalah radio, public speaking itu karena yang untungnya kita sekarang tuh Mas ya. Sekarang public speaking itu kan dipakai di semua kegiatan kita kan. Jadi kita tuh berasa hobi yang dibayar. Kan enak. Mantap. Udah hobi, nggak terlalu, biasanya kalau dengan satu pekerjaan kita harus suka dulu kan. Nah kebetulan kita hobinya ngomong, cicit gitu loh. Akhirnya tapi dapat cuan, itu kan luar biasa tuh. Mas Ferry ngerasa gitu nggak sih? Iya juga. Hobi yang dibayar kan? Apalagi nanti ini biasanya saya job sebagai penyiar seperti Mbak Risma ya, seperti saya sebenarnya MC, ya. Keliling-keliling kota, sama ya, sama juga ya betul. Itu yang dibayar. Ternyata Pak Kadis juga punya public speaking yang sama seperti dia. Oh iya beliau. Saya lebih takut nih kalau misalnya Pak Kadis udah saya ikut siaran. Ada keinginan seperti itu Pak Kadis. Tapi sudah diajak podcast kan ya? Oh beliau sebelum, mohon maaf karena Pak Kadis kan memang masih baru di komunitas sekarang ya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya beliau sering kita ajak podcast, tapi live Mas Ferry. Live ya? Ya live sebelum di dinas sebelumnya beliau sering kali kita ajak untuk live kayak gitu, untuk siaran atau podcastnya kita di Persada FM kayak gitu. Iya betul. Kamu dulu apa? Dialog interaktif. Dialog istilahkan podcast gitu ya. Podcast itu karena lebih membawa suasana secara personal gitu ya. Iya, lebih santai. Saya terima kasih banget Pak Kadis, Pak Herman, Mbak Risma, Mbak Risa. Mirip-mirip soalnya. Iya, oke. Kita break sebentar. Nanti kita kembali lagi di 95,7 Wika FM di Wika Bicara bareng saya Ferry Prasetya. Ciao. Tadi
sudah ketemu sama Pak Kadis dari Radio LPL Persada Blitar. Sekarang saya ketemu Master of Master ya, ahli-ahli. Dan di sini saya sudah sering ketemu dengan beliau berdua ini dari Persada Blitar ya. Tapi sebenarnya saya kenalkan dulu, ada partner saya namanya Pak Angga. Beliau ini juga sering ke Blitar, ke Jakarta, ketemu dengan dua narasumber kita spesial ini, Pak Angga ya. Ada dua lagi. Mana? Palembang. Oh, dong. Rekor itu. Kenapa ini bisa terjadi? Ada historinya. Yang pertama saya pengen menyapa dulu Ibu Direktur Radio Persada Blitar, Ibu Diana. Selamat siang. Selamat siang. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Kesannya gimana sebelum saya menyapa Master of Masternya Persada Blitar? Ya, terima kasih. Ini saya sebuah kehormatan sekali bisa datang ke sini, diundang ke sini. Terus berkunjung ke Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto ya, Kabupaten Mojokerto yang luar biasa. Saya dari tadi kagum sekali lihat, Mojokerto ini masih kental sekali ya dengan sejarah ya, nuansa apa persejarahan Mojopahitnya. Saya lewat Trawulan itu masih banyak batu bata yang ini kita udah masuk ke Mojokerto nih gitu, ikonnya ya. Oke. Dan langsung saja saya persembahkan untuk Wika Muda. Kalau Anda masih belum kenal, kebangetan ini ya. Karena beliau ini adalah dulu sebagai orang penggerak di LPL se-Jawa Timur bahkan se-Indonesia. Mr. Aka. Ini penasehatnya Radio Persada Blitar ya Pak ya? Betul, mbahnya. Mbahnya ya? Iya. Usia boleh tua. Mas Ferry sebentar ya, saya kaget justru kan kaget dengan teriakan Mas Ferry itu. Saya kaget, tak nata jantung dulu ya. Apa saya mau ngomong apa ya? Suatu babat Radio Wika Mojokerto memang hebat. Mau dibandingkan waktu saya? Mau dibandingkan waktu saya? Tolong teriak cakep dong. Oke. Suatu babat cakep. Wika Mojokerto memang hebat. Dan ada yang luar biasa lagi. 2 tahun saya kenal sama direktur ini, sama direktur program saya di Persada. Dan baru kali ini saya tahu beliau bicara gitu ya. Oh gitu. Selama ini gimana Pak? Saya terus ini diam. Banyak berpikir, banyak mengkonsep gitu ya. Ternyata ketika bicara luar biasa juga. Makanya nanti setelah dari sini, saya minta juga lah, saya sebagai dewan pengawas di Persada, tolong Bu Direktur kasih jadwal siaran. Ya mungkin dari itu ya, apa dengan saya? Ya, Pak Herman ya nanti ya. Ya, betul. Direkturnya nanti siaran ya. Wajib ya. Selama ini malu-malu kalau di depan mikrofon ini. Oke. Saya masuk ke sini juga setengah dipaksa juga. Saya masih mau belajar Pak. Dari proses Pak semuanya Pak. Iya. Kenapa? Abang itu. Iya. Biasa sih itu biasa. Tapi begini, saya melihat Persada itu kalau dari YouTube ini kan di belakangnya ada orang-orang hebat seperti Aka, Bu Diana gitu ya. Ada orang-orang yang support begitu luar biasa begitu Pak. Tapi saya pengen tahu sebenarnya Bu Diana ini sudah berapa tahun di Persada? Saya masuk di Persada itu 2021 akhir. Jarang-jarang loh Bu Diana orang mau jadi direktur. Karena nanti bakal stres. Apa yang menguatkan Bu Diana? Yaudah, aku mau ini deh ke Persada itu apa? Apa mau dipaksa gitu? Iya. Oh, Sama dipaksa kan ya. Enggak, saya emang orangnya suka cari masalah ini jadi. Anaknya kecil emang kecil saya bersih. Benar suka cari masalah. Dan salahnya juga dia sering cari masalah. Salahnya sendiri kalau sampai sekarang juga belum laku-laku. Dari Wika Muda yang punya talent luar biasa, punya usaha, terus juga mapan ya dalam arti finansial. Boleh nih langsung kita kasih nomor WA-nya Bu Diana. Nanti sampai di bawah ini ya. Ya nanti sebenarnya ya nanti. Rekomendasi pakai ya. Betul. Ya, boleh nanti dikasih ya. Betul. Ya, akhirnya ketika Blitar sama Mojokerto ketemu itu kan hal yang luar biasa juga. Banyak peninggalan sejarah di Blitar juga. Yang itu ada secara historis kan katanya ada benang merah juga. Iya, ada benang merah. Sudah Pak, saya pengen foto, mohon maaf. Itu nggak penting menurut saya. Yang penting adalah jangan ya.
Kemudian sepakat ya. Kalau saya nggak soal ngajarnya Bu Direktur, saya sepakat. Oke, siap. Iya. Sekarang sih. Sekarang saya Kita tadi. saya nanti bertiga ya. Sebenarnya ini Jadi saya yang di roasting di sini, Pak. Gini, ini Pak Aka kalau nggak salah dulu kenal Pak Angga lewat sebuah organisasi begitu ya. Karena Pak Angga waktu itu terlalu vokal. Mungkin Bu Direktur tahu kalau saya sudah pernah mengikuti rapat dengan beliau ke beberapa tempat begitu ya. Nah, Pak Aka waktu itu kan sebagai orang yang sangat kontrol dan menjadi penguasa waktu itu kalau nggak salah. Dulu di depan, ya kita di belakang Pak ya. Iya, betul sendiri. Dan waktu Pak Angga mengacungkan tangan kayak Pak Aka agak wah ini Mojokerto ada apa nih, izinnya belum dapat. Pak, waktu itu apa yang menjadi ganjalan di pikiran Pak Aka sampai sekarang jadi akrab dan kayak saudara gitu? Kan punya kenceng menentang Pak Aka dulu, belum dapat izin. Ini bisa serius sama kayaknya? Terserah ya. Bebas. Ya, waktu pertama ketemu Mas Angga itu awal ada rapat di asosiasi LPPR, kemudian Mas Angga bicara bla 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 kencang banget suaranya. Ya Mas Angga biasa, awalnya biasa. Kemudian pada pertemuan berikutnya ini lagi gitu kan. Makanya banyak teman-teman itu yang maaf Pak Edi satu sore. Itu Pak Edi waktu itu mantan kepala dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur itu agak menghindari juga ya dengan usulan-usulan Mas Angga itu ya. Kalau saya jujur juga kadang sebel juga sih. Kadang sebel juga gitu loh. Tapi yang harus kita akui bahwa perjuangan, kelelahan sebuah perjuangan itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sepertinya waktu itu saya berpikir juga dari sejarah, dari historis, dari beberapa regulasi yang ada itu kan waktu itu rasanya belum mungkin Wika itu dapat izin. Tapi akhirnya kita harus mengakui bahwa darah Mas Angga itu menghasilkan sesuatu untuk Wika FM. Makanya layak saya pikir nanti dibuatkan prasasti. Monumen itu malah. Nanti kita bikinkan di Pacet ya, tepatnya di tempat pemancar kita yang di Pacet. Gitu ya. Yang murung nanti. Bisa lagi Pak Angga ya. Oh gitu. Itu soal ini Mas. Juga sih. Ada satu pertanyaan khusus memang ini. Kan Ibu tadi kan selaku kan jadi utama kan sudah dipilih sama Mbak ya, Mbak gimana Mas Aga sendiri kan sebagai penasihat gitu ya, atau pengawas. Ada satu sisi yang mau tanyakan kepada Mbah Kung Aka ini. Nah, Mbak Rita nyon saya nggih, saya tanya komen Mbak Rita. So bebas-bebas saja jawabnya. Mbak Kakung, nah bagaimana kesan pesannya selama menjadi di LPPL Persada ID ya khususnya ya, di Persada ID itu punya nggak kesan spesial pada saat saya terutama untuk memperjuangkan Ika dan juga pada sebelum Mas Aka atau Mbah Kakung ini menjadi pengawas di radio Panjenengan sendiri itu? Iya, ya kalau ini harus saya serius ya. Sebuah mimpi besar ketika saya menjadi direktur Persada periode pertama ya 2012, nggak tahu waktu itu masih pertama? Iya, itu masih. Udahnya masih apa waktu itu? Saya masih SMA. SD ya? SMA Pak. Saya tidak sebocil itu Pak. Tapi kok belum lama juga. Tahun 2012 itu periode pertama. Karena kan di aturan kami di Persada itu kan periodisasinya 5 tahun sekali ya. Ya, 5 tahun sekali. Saya di periode pertama itu saya jujur waktu itu iri juga sama teman-teman saudara kita di LPS yang begitu kuat persaudaraan sesama media radio ya. Jadi mereka punya organisasi yang besar gitu. Nah waktu itu yang membuat saya akhirnya berkesan itu perjuangan kami dan beberapa teman. Nggak tahu waktu itu Mas Angga termasuk hadir di Sidoarjo apa enggak waktu pertama kali pembentukan asosiasi itu? Ada. Yang paling berkesan bagi saya itu adalah itu ketika yang pembukaan itu Pak ya, pembukaan itu kan tanda tangan yang serentak itu toh pertama kali. Peranya itu kan? Akhirnya bisa membentuk asosiasi LPPL Jawa Timur ya. Kemudian itu kesan pertama yang akhirnya bisa berkomunikasi. Dulu Mas Ferry, saya jangankan sama Mas Angga, sama yang dibicarakan ada dua LPPL itu aja nggak saling mengenal. Nah sekarang enak, Indonesia saling mengenal. Itu yang kesan yang enak, kesan yang nggak enak itu ketika saya Mas Angga ke Palembang itu saya hampir baku hantam teman-teman
Kenapa? Ya maklum lah ya yang namanya dinamika. Mic-nya didekatkan begini Pak, supaya lebih. Oke, siap. Tapi orangnya kan jadi kepala dinas sama sekali. Lagi Pak. Ya gimana? Jadi ya maklum lah dinamika ya. Ya karena saya itu sering berorganisasi, lama berorganisasi mulai dari zaman dulu lah sampai sekarang hobi berorganisasi. Dinamika organisasi saya pikir wajar. Cuma malah itu nggak tahu Palembang itu begitu emosi saya luar biasa karena jiwa kejawaan saya karena membawa bendera Jawa Timur dan kemudian kami tidak berhasil menjadikan orang Jawa Timur untuk pertama kali menjadi ketua asosiasi. Sorry, saya meneliti benang merah karena memang promotornya dari orang Jawa Timur. Betul. Yang menjadi ketua bukan orang Jawa Timur. Bukan. Sabotase kan ini? Ini. Sebentar, siapa yang jawab? Jangan Anda. Ternyata begini, seenak-enaknya ikan pindang, Iya. itu tetap ada durinya di dalam. Oke. Makanya kita harus hati-hati. Oke. Itulah filosofinya, ya. Jadi filosofi ikan pindang seperti itu, ya. Sebaik-baiknya kita dengan siapapun, kita tetap waspada. Oke. Bukan takut ya, tapi waspada. Ya. Karena seenak-enaknya pindang, seenak-enaknya bandeng, seenak-enaknya lele, di dalamnya pasti ada durinya. Dan durinya itu harus kita isikan pelan-pelan. Saya pengen tahu, Abang Aka, sebenarnya organisasi itu manfaatnya. Sebentar, saya dengarkan dulu. Kita organisasi nasional ya. Saudara saya yang kebanyakan dari Sumatera, semoga organisasinya juga sukses. Amin. Nah, selepas itu kami akhirnya membentuk lagi. Bentuk lagi yang di Surabaya, lagi Jawa Timur sebagai motor. Di Surabaya waktu itu. Ketua pertamanya adalah mantan Bagub Agus Sipul. Dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang ya. Nah kondisi sekarang dan lain sebagainya, nah saya nggak terlalu banyak berani bicara karena ini sudah mendekati 2024. Transisi politik. Nah cuma saya pengen tanya, Abang Aka, sebenarnya manfaatnya dari organisasi ini apa sih? Apakah misalnya dari teman-teman LPL yang misalnya belum dapat izin bisa dibantu sekedar itu atau ada yang lain yang bisa dimanfaatkan? Karena kalau yang kita tahu, kita itu radio jaringan, ya kan? Dari Persada, dari WKFM itu biasanya beritanya digabung, kita punya Buletin Jawa Timur dan sebagainya. Selain itu manfaatnya apa lagi, Bang? Satu yang waktu saya pertama kali kerja di radio tahun 1995, bagaimana cara announcing yang baik, bagaimana menulis skrip berita yang baik, itu kan tidak ada yang ngajari. Kita tidak pernah punya ibu, kita tidak pernah punya induk. Beda dengan teman-teman di LPS waktu itu sudah terlebih dahulu punya induk, mereka sering melakukan semacam pelatihan sehingga penulisannya enak, announcingnya enak, ketika talk show juga mengarah dan lain sebagainya. Nah, itulah salah satu fungsi dari keberadaan organisasi itu adalah bahwa pemberdayaan di SDM masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir entah perjuangannya Mas Angga atau entah karena jaringan LPPL-nya, mereka sudah merasakan juga izin. Ketika Mas Angga waktu itu tidak teriak-teriak di asosiasi di Jawa Timur, di Surabaya, di Palembang dan lain sebagainya, ya mungkin belum juga punya izin. Kalau seperti ini masih kelihatan serius. Cukup biasa. Belum. Ini suhu sebenarnya. Oh ya. Kita sabar dulu. Saya masih belum mendapatkan jawaban karena beliau masih tegas. Saya ke Budiana dulu. Budiana, ini menjadi direktur ini kan menjadi sarang masalah. Betul nggak sih? Betul sekali. Apa yang menjadi Ibu Diana mau dan seperti apa sih mimpinya Persada ke depan? Saya ingin. Ya sebenarnya saya punya banyak mimpi, punya banyak angan-angan di sini sebenarnya. Tapi semuanya butuh proses, semuanya perlu saya juga belajar lagi karena saya mulai dari nol, saya yang nggak tahu radio itu seperti apa, saya mulai dari nol, saya harus gerayai lah semuanya dari bawah. Saya belajar dari Pak Aka juga banyak dan saya mau ditinggal ini katanya. Tapi betul Mbak ya, rencananya kan kata isu-isunya. Tadi saya dengar settingan gitu. Pencalonan gitu ya. Itu saya yang merasa ditinggalkan Pak ini. Tapi sebenarnya Pak Buon berarti kan? Aku dipantau siapa? Saya kalau
sejarah itu kan Persada itu bagian dari sejarah hidup saya. Betul. Saya setelah lulus sekolah S1 itu saya pertama kali kerja di Persada. Saya mengenal dunia pekerjaan di Persada. Saya ketemu jodoh juga di Persada. Alhamdulillah. Karena saya biar jodoh ya. Saya ketemu jodoh di Persada juga. Aku udah gak ngomong ya. Apapun yang terjadi, kalau itu, nah ini, kalau ternyata ini menjadi bagian dari takdir hidup saya tidak akan meninggalkan Persada, utamanya Budiana. Tapi bukan masalah alasannya Budiana belum punya pasangan, Bang. Oh enggak, ada konteksnya. Konteksnya beda ya. Iya. Oke. Saya mau tanya khusus ini. Mbak siapa tadi? Mbak Diana ya. Mbak, setelah Mbaknya masuk di asosiasi di LPPL ya, LPPL di Mardika ini. Nah, Persada. Mardika lebih kemana? Nah, itu mempunyai suatu kesan nggak sampai sekarang ini? Kesan dalam arti, wah, sempet down lah. Wah, direktur utama kan harus memang lebih kompleks urusannya, apalagi masa pembayaran seperti yang Mbak Gung bilang tadi ya, proses pembayaran dan sebagainya. Punya nggak suatu pas down-downnya tuh punya perasaan bagaimana nggak? Terpikirkan nggak itu? Keluar atau bertahan? Karena saya orangnya bablek ya, saya ada sih down beberapa hari. Mungkin ya memang namanya orang itu pasti punya titik stres yang titik jenuh, titik stres juga. Tapi alhamdulillah nggak ada kalau keinginan untuk mundur atau resign, enggak. Kalau stres ngapain? Kalau stres jalan-jalan. Oh, boleh aja nanti ya. Pernah nangis? Kalau nangis sering Pak. Nah ini nangisnya memang karena beban kerja, Budiana. Iya betul. Itu karena dapat pressing dari Pak Aka, Pak Herman atau kenapa? Atau memang ini tanggung jawab saya? Iya gitu? Biasanya seperti itu. Tapi kalau saya mikir enggak, ini cuma gimana ya? Ya press kayak gitu nanti pasti ada solusinya kok. Budiana, apakah jangan-jangan ini yang Budiana kan sebagai direktur ya Pak ya? Jangan-jangan cowok-cowok dekat ini minder. Wah, direktur ya saya. Lah itu mau saya tanyakan itu. Maksudnya sama cowok-cowok. Mindernya karena gini, wah Budiana ini direktur nih, bukan sembarangan nih. Kita nggak berani deket-deketin gitu. Enggak, saya kalau kenalan sama cowok saya nggak bilang saya direktur. Berarti mempunyai duality. Iya betul. Ya kalau di kantor saya memang direktur, saya nggak pernah memperkenalkan diri saya di luar sebagai direktur. Saya kalau temenan ya, kalau di kantor saya jadi direktur, kalau di luar kantor ya saya teman biasa. Oke, terakhir saya pengen ya Bang ya. Saya juga terakhir nanti ada satu. Ke Budiana. Budiana, ini kan tadi punya mimpi banyak ya soal Persada ke depannya seperti apa. Saya pengen tahu. Ini kan sekarang sudah streaming, sudah ya, ngikutin digital. YouTube juga sudah. Secara visual, penyiarnya, saya tahu itu punyanya pakai make up dulu Pak, seperti saya Pak. Jadi sebelum online mereka make up dulu. Make up dulu. Iya, make up dulu. Ya, saya tahu itu ya. Make up dia pakai make up ya. Saya juga beban scribing yang luar biasa. Tapi tamunya spesial, baru make up dia gitu. Nah, Budiana, saya pengen tahu apa lagi gebrakan yang akan diberikan untuk kemajuan Persada. Untuk dalam waktu dekat ini sebenarnya saya mau lebih banyak ke event sebenarnya, off air kita gencarkan. Gitu ya. Jadi memang untuk followers dan subscriber itu memang lebih banyak menarik subscriber dan followers itu dari event off air itu tadi. Kemarin kita habis ada acara lomba itu subscriber kita itu langsung naik drastis. Karena kalau dari dialog seperti dialog yang resmi-resmi formal kayak gitu, memang kesannya kan monoton sekali, kurang menarik ya. Jadi kita gencarkan event-event yang off air. Luar biasa. Semoga sukses ya Budiana ya. Sebagai direkturnya Persada ini luar biasa. Saya ke Bang Aka. Bang Aka, jangan ditinggalkan dulu sebelum Anda menorehkan citra yang luar biasa. Saya tahu Anda sudah bagus ya memberikan prestasi. Saya ingin tahu ke depannya nanti sebelum Anda meninggalkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Jangan mau jangannya udah jadi. Kita doakan semoga amin. Betul. Tapi sebelum itu saya ingin tahu apakah ada cita-cita dari Bang Aka yang belum tersampaikan di Persada ini? Iya. Sebenarnya yang pertama saya itu agak menghindari ngomong tentang pencalonan diri saya di dekat direktur.
Saya sangat tahu psikologisnya gitu ya. Saya sangat tahu psikologisnya kan, karena sejak awal ada di radio, bukan mentor, bukan guru, bukan suhu ya. Saya dampingi dan kecil memang orangnya, tapi jiwa untuk belajar itu luar biasa. Saya akui luar biasa. Bahkan ada beberapa konsep-konsep yang selama ini tidak pernah saya pikirkan sama sekali ya. Ketika lomba podcast, ketika kerjasama dengan beberapa universitas itu yang selama saya jadi direktur tidak pernah terpikirkan. Nah itu yang kadang-kadang membuat saya akhirnya agak tega untuk meninggalkan. Tega dong. Ya. Nah ada yang mungkin menjadi PR besar buat kalau mestinya saya manggil saudara direktur ya. Ada sebuah PR besar itu, saya bermimpi bahwa karena kebetulan di Blitar itu belum ada media radio yang benar-benar bisa mengetapkan sistem citizen journalism. Ya, kalau Mojokerto saya sangat maklumi karena berhimpitan dengan ibu kota provinsi kan. Ya. Kalau Blitar sebenarnya masih ada peluang untuk itu, Makanya PR terbesarnya Bu Direktur nantinya adalah bagaimana publik Blitar Raya itu membutuhkan kita untuk menyampaikan informasi sekaligus kita menyalurkan informasinya. Sebenarnya di era periode saya menjadi direktur periode pertama itu sudah jalan. Ya memang hal yang tidak enak bagi direktur waktu itu. Kadang-kadang saya dimarahi bupati, saya dimarahi wakil bupati, sekda dan sebagainya itu. Kadang-kadang memang penelpon itu yang ngomongnya seperti itu ya. Tapi lama-lama kami jelaskan ya, bisa dipahami. Kalau WA, SMS masih enak kita edit. Kalau telepon langsung gitu ya. Nah itu memang mimpi besar saya yang belum realisasi menjadi PR-nya saudara direktur. Ada PR-nya. Dua ya berarti. Yang pertama itu yang kita sudah dari pasangan. Iya. Oh iya betul ya. Bu Diana, kalau misalnya benar-benar Bang Aka ini mencalonkan diri, apa yang akan dilakukan Bu Diana sebagai direktur? Apakah akan ditinggalkan sosok yang mendukung ya? Sada ini, Bu Diana. Kalau dari saya sih, saya mendukung sebenarnya. Toh ini yang terbaik untuk Pak Aka. Pak Aka pasti sudah tahu lah mana yang terbaik beliau buat masa depan beliau. Jadi saya ya mendukung, tapi deh uang ngono Pak. Oke, demikian tadi kasih. Yang mana ini sudah tercover di TV ya. Ini ada satu lagi Mas Ferry. Ada satu lagi yang luar biasa antara Mas Ferry dan Mas Angga. Ya. Baru berapa jam sih ketemu sudah indep seperti ini. Kemudian Pak tiba-tiba tanya ke bagaimana perasaan Bu Diana. Ditanya berdua, masa berdua ya. 2 jam ketemu langsung bisa indep. Ini sebenarnya kita sudah kolaborasi ya Pak ya. Iya. Sudah kita canangkan beberapa betul. Ketika kita dengar bahwa orang Blitar mau ke sini. Saya mau garap siapa ya? Betul. Kalau Pak Herman nggak mungkin ya. Nggak mungkin lah. Pak Herman malu dong kita loh. Ini siapa gitu loh. Dinas gitu kan. Yang pertama Pak Aka. Pasti itu. Karena kita kenal. Ya, duduknya wah tambah. Duduknya cantik sendirian. Mas Ferry, ada satu lagi nih. Sebenarnya untuk Bakung Aka ini. Nah, dia kan orangnya kan sudah enggak di Persada kan sudah ya. Masih. Maunya. Maunya kan. Terus sama di asosiasi kan sudah sebaliknya sudah enggak menghiraukan lah. Asosiasi Persada ID itu. Bukan itu. Nah, saya tanya ke Bagong ya ini Bagong. Kesannya selama ini kan sekarang kan Persada ID kan saya lihat kan itu aja kegiatannya. Dari awal sampai sekarang itu aja. Dengan perkembangan ini secara pribadi dari Bagong Aka ini, Persada ID apakah sudah sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan untuk sekarang ini, Pak? Saya di Persada ID kan tidak begitu aktif juga ya. Saya terakhir itu saya di delegasi untuk menutup pelatihan di Semarang. Benar enggak? Saya Budi datang. Nggak ada banget sepede makanya nggak ada.
habis. Inilah hebatnya direktur persada. Ada dan nggak ada SPBD berangkat. Berangkat dulu Kak yang penting. Yang penting berangkat dulu. Berangkat dulu ya. Saya pikir saya harus menjawab yang agak anu juga. Jawaban saya begini Mas Aga. Siap. Menuju ke sana. Oh gitu. Ya, siap. Menuju ke Ini sana. penuh misteri Ya, ya jawabannya. Makanya itu. Menuju ke lembaga yang lebih baik, menuju ke Ini amin. Ya, terima kasih. Tali kasih ini harus kita tutup sampai di sini ya. Kita kasih apa dia? Terima kasih. Oh. Pasti akan kita ke sana Pak gantian. Kan sudah. Lagi dong. Oh lagi. Oke. Kemudian sebagai terima kasih.